Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, Jorge Lorenzo saat ini sering memancing sentimen di publik dunia maya dengan beberapa cuitannya yang kerap menyindir pembalap MotoGP lain yang masih aktif. Menurut pengamat manajer Danilo Petrucci di KTM, Alberto Vergani, Lorenzo disebut tengah dalam fase bosan dan kemungkinan menyesal pensiun. Jorge sedang menikmati liburan setelah ia pensiun. Saya lihat ia posting foto di media sosial, tetapi saya pikir ia sebenarnya mulai bosan. Ia mengalami sindrom menyesal pensiun dari MotoGP, ucap Alberto Vergani. Dikutip dari Corsetimoto, Jorge Lorenzo mengklaim dirinya sebagai penyelamat karir Valentino Rossi yang hampir pensiun pada tahun 2013. Beruntung dirinya masih berbaik hati. Andai saat itu ia mau, ia bisa saja mendesak Yamaha untuk memasukkan sebuah klausul dalam perpanjangan kontrak. Vale selalu bilang setelah petualangan dengan Ducati pada 2012, ia sangat dekat dengan pensiun. Saat itu juga saya hampir memenangi gelar juara dunia MotoGP kedua kali. Saya cukup penting di Yamaha dan mereka selalu berusaha memuaskan saya dalam segala hal. Jika saya memutuskan menaruh klausul di kontrak untuk menolak Vale sebagai rekan setim, ia sudah pasti pensiun. Mungkin juga saat ini saya masih menjadi pembalap nomor 1 Yamaha, ucap Lorenzo. Dikutip dari Motorsport, Quartararo menegaskan pentingnya peran test rider MotoGP yang kini ditempati Cal Crutchlow. Kinerja Crutchlow diapresiasi oleh Quartararo. Ia sudah merasakan hasil dari umpan balik seniornya. Semua orang tahu bahwa ia pandai dan jujur. Saya pikir itu adalah poin yang sangat bagus. Jika motor sangat buruk, ia akan mengatakan itu. Sama seperti ketika motor bagus, kamu perlu seseorang seperti itu sebagai pembalap tes. Ia juga cepat. Ia sudah lama tidak naik motor Yamaha dan tidak mengumpulkan banyak lap dari tes pertama. Sekarang ia mencoba untuk mengumpulkan beberapa kilometer lagi. Saya sangat gembira dengan Cal sebagai bagian dari tim. Saya akan duduk banyak melakukan uji coba di masa depan, ucap Quartararo. Dikutip dari Autosport, Quartararo merasa aneh dan kaget saat pertama kali bekerja sama dengan tim Monster Energy Yamaha. Ia merasa seperti memiliki beban yang sangat besar, terutama beban untuk membuat motor WRC M1 berkembang menjadi jauh lebih baik. Ia juga kaget dengan banyak teknisi yang siap mendengar keluh kesahnya akan motor WRC M1. Saya pikir tanggung jawab yang Anda miliki sebagai pembalap pabrikan sangatlah besar. Saya merasa seperti kami mengembangkan motor bersama Maverick Vinales. Tentu saja Maverick sudah lebih dari 6 tahun sebagai pembalap pabrikan. Saya pikir ia sudah terbiasa. Hal yang agak aneh bagi saya tentunya adalah saat melihat semua insinyur ini. Sekarang mereka semua seperti mendengarkan, ucap Quartararo. Dikutip dari Motosan, ada 3 pembalap yang mulai diawasi Vinales jelang MotoGP 2021. Pembalap pertama adalah Marc Marquez. Bagi Vinales, ucapan Marquez soal niat comeback secepat mungkin itu menjadi pertanda akan datang persaingan sengit kembali.
Memang ia sudah absen setahun, tapi bakatnya tidak hilang. Meski belum sembuh, saya yakin ia akan kembali kuat saat balapan nanti, ucap Vinales. Adapun nama kedua ialah Pol Espargaro. Vinales mulai menyoroti Pol Espargaro sejak hasil impresifnya di tes pramusim lalu. Saya penasaran ingin tahu apa yang bisa dilakukan Pol Espargaro bersama Honda, ucap Vinales. Sedangkan nama ketiga ialah Joan Mir. Ia cukup penasaran apakah Joan Mir dan Suzuki masih mampu bersaing dengan tim papan atas lainnya setelah ditinggal David Brivio. Suzuki dan Joan Mir mampu menaklukkannya, tetapi untuk tahun ini saya ingin lihat apa yang akan terjadi pada mereka setelah kepergian David, ucap Vinales. Dikutip dari Corse di Moto, Vinales menyatakan tanpa adanya Valentino Rossi di pit, ia memiliki waktu 2 tahun untuk mencoba mencapai hasil yang lebih baik untuk bekerja sama dengan Quartararo. Tujuannya tidak hanya meraih podium pertama, tetapi juga perpanjangan kontrak berikutnya. Selama pembekuan mesin, teknisi Yamaha mengerjakan rangka, aerodinamika, dan lengan ayun. Ia menghimbau Yamaha untuk mengambil jalan yang benar, mengingat tahun lalu Yamaha tersandung kasus klep yang juga berimbas padanya. Kami membutuhkan arahan yang jelas karena kami tidak bisa tersesat di tengah musim. Kami selalu mengulang hal yang sama. Kami mulai dengan kuat dan kemudian kami tersesat. Kami tidak perlu melakukan kesalahan ini lagi. Kita harus menemukan jalan dan kemudian tetap setia pada jalan ini. Kami tidak harus meninggalkan jalan ini selama musim, ucap Vinales. Dikutip dari GP1, Marc Marquez menegaskan dirinya tak akan mengubah gaya balapannya yang terkenal liar itu. Dia berjanji akan tetap tampil ugal-ugalan seperti biasa dengan berani mengambil resiko. Cedera pada balapan perdana MotoGP 2020 tak membuat Marquez trauma sama sekali. Bahkan untuk bisa terus tampil berani, Marc Marquez sampai bertanya kepada dokter apakah lengannya siap jika dirinya suatu saat nanti jatuh lagi. Saya sempat berkata kepada dokter untuk bisa memberikan saya izin bisa balapan lagi ketika lengan saya siap menerima kecelakaan lagi. Ketika saya kembali mengendarai motor nanti, saya akan memastikan tetap tampil mengambil resiko. Itulah gaya saya dan akan terus seperti itu. Sekalipun nanti mungkin agak sedikit berbeda karena semuanya membutuhkan waktu, ucap Marc Marquez. Dikutip dari Corse di Moto, menurut Pol Espargaro, Marc Marquez merupakan Lionel Messi-nya Honda. Menjadi rekan satu tim pembalap terbaik dunia adalah satu-satunya cara untuk membuat saya berkembang. Saya membutuhkan seseorang yang cepat untuk membantu saya. Jika ingin menjadi juara dunia, saya harus belajar dari pembalap terbaik di sisi saya. Honda adalah Barcelona dan Marc Marquez itu Lionel Messi, ucap Pol Espargaro. Dikutip dari Motorsport, Rossi siap menghadapi MotoGP 2021. Ia menegaskan dirinya masih merasa muda walau faktanya sudah berusia 42 tahun. Menurutnya umurnya sekedar angka. Hal yang lebih penting ialah ia belum kehilangan semangat juang. Ia sangat antusias bersaing dengan murid-muridnya dari Akademi VR4 Fisik yang makin kompetitif. Saya kini dengan Frankie, lalu ada Luca adik saya, serta Peko salah satu murid saya juga. Ini terlalu menyenangkan untuk dilewatkan, seperti bermain sepak bola dengan teman-teman. Bedanya kami harus bersaing menjadi yang tercepat di track, ucap Rossi.
Dikutip dari Motorcycle Sport, mengingat Rossi baru mencoba M1-nya di Qatar saja, ia belum bisa memberikan kesimpulan yang lengkap sampai menjajal di sirkuit lain. Ia ingin mendapatkan bukti dalam beberapa balapan lebih dahulu, baru membuat kesimpulan mengenai progres Yamaha. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kami telah membuat progres apapun, dan saya pikir tidak ada yang bisa mengatakannya sekarang. Saya harus menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya, ucap Rossi. Dikutip dari GP1, Andrea Dovizioso dikabarkan mengalami kecelakaan saat sedang bermain motocross. Gara-gara kecelakaan itu, Dovizioso pun mengalami cedera. Dan hal tersebut jelas menjadi kabar buruk baginya, dikarenakan jika ia belum sembuh hingga awal April 2021, ia akan terancam gagal menjajal motor RSGP Aprilia pada April mendatang. Padahal kesempatan yang diberikan oleh Aprilia itu kepada Dovizioso bisa saja menjadi sebuah jalan baginya untuk kembali masuk ke dunia MotoGP. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.